Bab 1252. Lin Yu sangat gembira ketika mendengar suara itu, tetapi dia tidak begitu saja mempercayainya. Bagaimanapun, masih belum pasti apakah Zhong Yan akan membodohinya dengan beberapa informasi palsu, jadi dia dengan ragu-ragu bertanya, lalu kamu berkata, bagaimana kamu menghubungi Ling Xiao? Kenapa? Kenapa kami memonitormu begitu lama dan belum menemukannya? Sejak terakhir kali si Shao Chun ditangkap, Lin Yu menjaga Han Bing, Tan Kai, dan yang lainnya mengawasi setiap gerakan semua orang di Departemen Pesawat Militer, terutama para anggota yang dipilih untuk berpartisipasi dalam upacara pembukaan institusi medis TCM pada hari Ratu diserang. Diawasi dengan ketat, termasuk Zhong Yan, tetapi Han Bing tidak pernah menyadari keanehannya, dia juga tidak melihat ada orang aneh yang menghubunginya. Kartu telepon yang saya gunakan telah diproses secara khusus. Zhong Yan tersentak dan berkata, dan saya memiliki kesepakatan dengan mereka, hanya saya yang dapat menghubungi mereka, mereka tidak dapat menghubungi saya dengan santai. Selama Ling Xiao tidak berinisiatif untuk menghubunginya, dia tidak akan mudah terekspos. Sebagai anggota dari Departemen Pesawat Militer, dia tentu tahu bagaimana menghindari pengawasan dari kantor. Berapa nomor kartu telepon yang Anda gunakan? Lin Yu bertanya dengan suara yang dalam. 1207. Zhong Yan melaporkan nomor telepon itu dengan jujur. Lin Yu memang sama dengan nomor telepon yang dia temukan dari telepon Xing Zong. Ekspresi defensif di wajahnya sedikit berkurang, tapi dia masih tidak sepenuhnya percaya pada Zhong Yan, dan bertanya lagi dengan suara yang dalam, Ling Xiao mengirim kali ini. Berapa banyak orang yang datang ke Beijing? Siapa nama mereka? 3. Zhong Yan berkata tanpa ragu, mereka bertiga bernama Xing Zong, Fu Wei dan si Shao Chun. Saya bertanggung jawab untuk menghubungi mereka. Melihat pernyataan Zhong Yan relatif jujur, pertahanan Lin Yu hanya lega lagi. Kamu menghubungi mereka. Kamu membiarkan mereka kabur sore ini. Lin Yu menyipitkan mata dan bertanya. Kamu, bagaimana kamu tahu mereka kabur sore ini? Ekspresi Zhong Yan berubah dan dia bertanya dengan cukup terkejut. Juga berpura-pura menjadi aku. Wajah Lin Yu tenggelam, dan dia berkata dengan dingin, kamu tidak tahu aku akan menangkap mereka. Mengapa kamu meminta izin untuk melarikan diri? Melihat Zhong Yan masih memainkan Yaozi dengan dirinya sendiri, Lin Yu tiba-tiba menjadi marah dan menjadi marah. Begitu suaranya jatuh, dia menusuk jarum perak di tangannya ke dada Zhong Yan tanpa ragu-ragu. Zhong Yan mengguncang tubuhnya, memutar matanya, dan sekali lagi dimusnahkan oleh rasa sakit yang hebat. Tapi untungnya, Lin Yu tidak menyiksanya terlalu lama kali ini. Setelah sekitar 10 detik, dia melepas jarum perak dan berkata dengan dingin, katakan kepadamu, aku tahu lebih dari yang kamu kira. Jika kamu berani berbohong padaku lagi, aku akan membiarkanmu mengalami rasa sakit itu selama 5 menit lagi. Wajah Zhong Yan pucat, dan ekspresinya sedih. Dia berkata dengan teriakan dalam suaranya, Kapten He, aku. Beraninya aku berbohong padamu, dengarkan aku, jangan impulsif, dengarkan aku dulu, aku mereka mengatakan yang sebenarnya. Meskipun Xing Zong yang saya hubungi dan meminta mereka untuk segera melarikan diri, saya hanya bertindak sesuai dengan perintah, dan alasan mengapa saya meminta izin untuk melarikan diri juga merupakan perintah agar saya cepat dan terbang. Lari, itu sebabnya saya datang ke bandara. Kamu juga diperintahkan untuk melarikan diri. Ekspresi Han Bing berubah, dan dia buru-buru melangkah maju dan bertanya dengan tajam, siapa yang memerintahkanmu? Katakan, siapa itu? Lin Yu juga segera mengikuti suara yang dalam dan mendesak, bahwa semuanya sudah jelas ketika masalahnya demikian, orang yang memberi perintah kepada Zhong Yan pasti pemimpin kelompok hantu batin ini di pesawat militer. Dan identitas orang ini pasti tidak rendah, setidaknya di atas level pemimpin skuadron. Bu Cheng dan Bai Rentu di samping juga tiba-tiba bangkit, menatap Zhong Yan dengan dua mata,
bersinar cerah, bertanya-tanya siapa di belakang Zhong Yan. Menghadapi interogasi Lin Yu dan Han Bing, Zhong Yan menelan ludah dan menelan, dan berkata dengan takut-takut kepada Lin Yu, "Dia. Tuan He, saya ingin berbicara, saya akan mati. Kamu akan mati jika tidak memberitahunya." Lin Yu berkata dengan dingin, "Jika kau memberitahunya, aku bisa menangkapnya sekarang, dan semakin detail penjelasanmu, semakin baik aku bisa mencabut gengnya, sehingga tidak ada yang akan membalasmu. Berapa banyak orang seperti saya tidak tahu." Zhong Yan berkata tanpa daya. "Tidak apa-apa, selama kamu memberitahu siapa yang memberi perintah kepadamu, secara alami aku akan memeriksanya." Lin Yu berjanji kepadanya, "Sebelum saya menemukan semua orang, saya pasti akan memastikan keselamatan Anda dan keluarga Anda. Kalau begitu aku akan memberitahumu, maukah kau membiarkan aku pergi?" Zhong Yan mengertakkan gigi dan bertanya dengan suara rendah dengan gugup, dengan sedikit harapan di matanya. "Tidak bisa melepaskannya." Lin Yu berkata dengan ekspresi muram, "Anda adalah anggota Departemen Pesawat Militer. Anda telah melakukan sesuatu yang ilegal dan Anda ingin manajemen atas Departemen Pesawat Militer menangani Anda. Saya tidak memiliki hak ini, tetapi jika Anda menjelaskan semua yang harus dijelaskan, saya bisa berjanji akan berjuang untuk Anda dengan orang-orang di atas dan mengurangi hukuman." Aku masih tidak berani mengatakan." Zhong Yan membuka mulutnya dan menatap Lin Yu dan Han Bing di belakang Lin Yu dengan takut-takut, dengan panik dan ketakutan tertulis di wajahnya. "Jangan takut, siapapun orang ini, aku akan menjamin keselamatanmu, dan aku pasti akan membiarkannya jatuh cinta." Lin Yu mengangkat kepalanya dan berkata dengan ekspresi kagum. Sebagai roh bayangan di bawah 3 orang di Departemen Pesawat Militer dan lebih dari 1.000, dia memiliki kepercayaan diri dan kemampuan untuk mengatakan ini. Bahkan jika orang yang diaku Zhong Yan adalah Sui Dongwei dan Yuan He, dia tidak akan memiliki sedikit pun takut. "Ya, apa yang kamu takutkan, Kapten He di sini?" Han Bing juga berkata dengan wajah tenang, "Apa kamu belum tahu kemampuannya?" Itu, aku." Zhong Yan gemetar, memandang Han Bing di belakang Lin Yu dengan wajah panik, dan berkata dengan takut-takut, "Kapten Han, maafkan aku, ini sangat menyakitkan. Aku tidak bisa bertahan lagi. Aku tidak berani berbohong lagi, tolong kamu memaafkan saya." Ketika semua orang mendengar kata-katanya, ekspresi mereka tiba-tiba berubah tiba-tiba dan ekspresi mereka bingung. Han Bing juga tiba-tiba membuka matanya, menatap Zhong Yan dengan tidak percaya, dan berkata dengan tajam, "Zhong Yan, apa maksudmu dengan ini?" "Kapten Han, maafkan aku terkutuk, maafkan aku, tapi aku benar-benar tidak bisa menahannya." Suara Zhong Yan bergetar, air mata berlinang, dan dia mendesis, "Jadi aku hanya bisa dengan jujur mengakuimu. Aku tidak berguna, lagi pula, aku masih selangkah dan aku tidak berhasil melarikan diri." Arti dari apa yang dia katakan sangat jelas, dan dia dengan jelas membuktikan bahwa pria di belakangnya adalah Han Bing. Hati Lin Yu bergetar tiba-tiba, dan dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Zhong Yan dengan ngeri, dan kemudian berbalik untuk melihat Han Bing, kepalanya tiba-tiba sedikit bingung. Bu Cheng, Bai Rentu dan yang lainnya sama-sama terkejut dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat Han Bing bersama